Meteran tuh meteran umum yang dipakai sama kontraktor. Saya kontraktor, jadi saya tahu. Jadi dia pakai kalau saya mau bikin apa-apa, saya pasti lihatnya yang atas cari yang warna merah. Walaupun saya nggak ngerti kata-katanya itu, cuma kita tahu bahwa yang merah bagus, yang hitam jelek. Jadi kalau tanya apa yang sudah pakai. Kedua, ini yang ukurannya udah pakai ya kan, ukuran. Kedua ada anak tangga. Harus ganjil gitu ya Pak. Ya, Harus ada ganjil. yang 19 harus 21 atau 22 gitu kan. Saya ajarin cara ngitung yang paling Tunggu gampang. dulu, balik lagi itu 2,35 itu tingginya maksudnya Iya. ya teman-teman dari Lebarnya biasa 88. lebarnya 88. kalau kita berapa Ima yang itu yang pintu Ya kalau kita kan nggak pakai begitu langsung. Kalau kita pintu utama 0,2. 1,2 Terus lebarnya iya sama pintu kamar lebarnya langsung 90 gitu sih Pak. Kalau Ya, kita kan itu nggak saya pakai 90. gitu-gitu ya. itu 88 juga fancy juga bukan ya? Iya Bu, nggak jangan 70 kan harus 68 apa 61,5 gitu. Iya, Saya juga 68. pernah soalnya. Nanti habis ini Kalau yang kamar mandi WC itu dia 68. Iya, Kecil. 68, nggak Kamar boleh. mandi utama bisa pakai 88. Gitu. Jadi itu kita biayanya meteran di toko material pasti jual. Nah, teman-teman kok bisa dikasih 1 meter biar kalau khawatir ada yang nanya-nanya. Nah, kemudian anak tangga ya, tangga ini saya cari gampang. Jadi Anak kita tangga sekarang. sebenarnya ini di Jawa juga ada. Cuma kalau Jawa punya 4. Jadi 1, 2, 3, 4 Jawanya. Lahir, hidup, tua, mati. Lahir, hidup, tua, mati. Ini siklus hidup manusia menurut Jawa. Sama. Ya, kalau yang Chinese punya, yang Feng Shui dia pakainya 1, 2, 3, 4, 5. Lahir, hidup, sakit, tua, mati. Gitu ya. Nih, urutannya nih ya. Ketika kamu nanti naik tangga, orang hitung. Lahir, hidup, sakit, tua, mati. Lahir, hidup, sakit, tua, mati. Lahir, hidup, sakit, tua, mati. Ketika gua sampai lantai 2, sampainya mati. Itu kalau yang tahu Feng Shui nggak bakal dia mau beli rumahnya. Oh. Semua hitungannya begitu. Ya gitu. Kalau jadi bisa mati jadi jatuhnya ke hidup. lahir atau hidup. Lahir atau hidup. Satu atau Ya dua. berarti 21 atau 22 kan gitu ya Pak ya. Betul, itu dia. Jadi orang naik pasti hitung. Lahir, hidup, sakit, tua, mati. Lahir, hidup, sakit, tua, mati. Gua sampai atas apa? Hidup. Oke, bagus gitu. Kalau boleh tahu Gladiola gimana tangganya? Yang rumah ini berapa? Itu. Oh, lahir 21. 21. Nah, kalau ditanya Gladiola ini tangganya 21 anak tangganya 21. Jadi, nah, cara ngitungnya kan udah tahu ya. Jadi kalau mau ngitung berapa jumlah anak tangga, paling gampang kayak gini. 1, 2, 6, 7, 11, 12, 21, 22, 26, 27. Belakangnya itu jadi 1, 2, 6, 7. Jadi ketika kamu pergi ke mall-mall, kamu ngeliat loh, kok anak tangganya cuma 2, terus baru geser, terus karena baru 2 lagi, kenapa nggak 4 aja langsung? Karena kalau 4 langsung nanti jadinya tua. Oh. Kalau tua jelek ya. Jadi Jelek. kalau misalnya yang 1, 2 terus jalan dikit baru 1, 2 lagi maksudnya Iya, boleh. jadi kalau kita bisa Bolanya kenapa kayak kok gitu. Iya, 2 iya, suka panjang, gitu loh. Di 2 mall kan lagi. suka ya baru dikit Terus naik ada lagi. Ya, kita kan bingung kan, kalau yang nggak ngerti kan bingung kenapa begini aneh-aneh aja, lama langsungnya 4 selesai kan tuh bisa luas itunya. Karena kita percaya begini. Pak, itu maksudnya kan misalnya 21. 21 tuh nah yang lantai 2-nya atau trap terakhir? selesainya. Coba buat tangganya deh. Jadi ini satu di sini. Iya. Satunya pas Ini naik. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagus. 6. Oh. Jadi kamu hitungnya naik kayak saya Iya, bilang. iya paham. Begitu naik hitung. 1, 2, Iya. 3, 4, 5. Biasanya ini kita pakai. Jadi pas naik ke lantai 2-nya jebret ini ya itu yang Jebret itu Bukan dari gimana? lantai berapa. Iya, iya. Ya berarti ya amannya 21 22 itu ya. Amannya 1, 2. Makanya kalau kita pakai ini yang cara Jawa, ini saya juga dengar dari orang juga. Mereka pakai 4, kita pakainya 5. Tapi sama, 1 ke 2 itu. Kemudian tadi plafon udah, ini udah, tangga udah, dinding udah, cat udah. Plafon kita sama ya, semua pakainya. Oh ya, plafon kita nih pakai gypsum 9 mili plus rangkanya galvanis. Galvanis anti karat ya.
Jadi kita harus bisa bedain kalau yang biasa tuh kadang-kadang pakainya hollow-nya hollow yang hollow hijau atau hollow merah. Hollow merah paling jelek, tambah karatan. Di sini pakai galvanis. Galvanis jadi anti karat, jadi pelakon kita nggak akan karatan dulu. Kemudian kembali terus kita ke tadi udah genteng. Rangka kita pakai baja ringan sama galvanis. Rangka baja kita, rangka baja ringan. Kayaknya kita galvalum, galvanis campur singalum. Dia tuh lebih tahan karat lagi. Produknya itu dari CP, Cengkareng Permai. Produk di sini semuanya pakai untuk genteng sama rangkanya itu pakai Cengkareng Permai, CP. Cengkareng Permai ini produk yang bagus. Dia juga istilahnya salah satu pionir waktu bikin baja ringan awal-awal di Indonesia. Dia punya konblok juga sama, kita pakainya CP, Cengkareng Permai. Jadi bukan pakai yang konblok yang murahan gitu, bukan, tapi pakai ini. Makanya ini udah 4 tahun, nggak ada sama sekali yang geripilan apa rusak-rusak. Biasa kalau yang murah dia kena truk gitu pasti dia lama-lama kan pecah-pecah. Kayak kita di itu kan ya. Ini nggak ada. Cirende. Yang biasa itu. Ya, ini nggak ada. Kalau kita pakai biasa pasti. Kalau di Bintaro bagus tuh Bu. Iya, Yang di Bintaro. Ya, dia Yang di cara Cirende kan pakainya kita nggak tahu sampelnya. CP, kalau nggak KI Itu ada pakainya. tipenya tuh. Konblok Indonesia, kalau nggak pakai CP, kalau nggak ada beberapa merek lagi lah. Kalau diginiin ting bunyinya gitu ya Pak. Ya, dia Lebih kayak keras. nyaring Ya, gitu dia kan. kita, sebenarnya kita mau pakai merek apa juga boleh, cuma kita harus minta K-nya aja. Iya iya. K berapa? K itu ketahanan daya tekan. Iya kalau nggak Kalau- salah Pak Erik kan maunya K25, pokoknya di bawahnya sih itu. Murah. Daripada yang Bintaro. Kalau yang Bintaro tuh K350 yang tebelnya berapa gitu. 8 cm. Iya, cuman yang di Cirende itu dia lebih murah sih, lebih kualitinya lebih di bawahnya gitu maksudnya. Ada barang lah pasti. Iya. Nah, dari spesifikasi rumah kayaknya udah semua. Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Ya. Untuk air Airnya kita, oh ya bagus. Air kita sih pakai air tanah. bor, sumur. Karena nggak ada pump di taman asli belum masuk. Iya. Jadi semua pakai sumur bor. Standar Bintaro aja nggak ada. Standar kan Bintaro pada aja nggak bawah. ada. Standar Orang atau tuh taunya apa? kan makin dalam makin bagus. Salah. Ah. Salah. Oh ya itu bagus juga. Kita harus tahu dulu bahwa ngegali itu sumber air itu bukan berarti makin dalam makin bagus. Iya, ada. Ada emang kadang-kadang konsumennya Iya, dalam tanah. berasa lebih pintar, ya. Kok ini cuma Atau pengalaman dia di rumah dia sendiri kali udah dalam nggak dapat, jadi nganggep Iya. makin dalam lagi. jadi kita tuh tanah kita di sini. Kemudian kita gali. Iya, ngurus. Kita tuh sampai harus ketemu cekungan air biasanya. Jadi air nanti meresap, hujan ke tanah, ke saring semua. Nanti dia ketemu cekungan. Nah, kita tuh gali sampai ketemu cekungan. Jadi kalau cekungannya ini adanya di 20 meter, kamu galinya 30 meter, ya nggak dapat air. Iya. Jadi ketika ada pump nggak 30 meter, setahu saya jet pump 30 meter. Memang rata-rata air tanah 30 meter. Cuma kalau kita di sini memang cuma 20 meter udah dapat, 30 meter malah nggak dapet. Jadi ya kita harus tahu kita di 20-an meter di sini. Oh, memang di situ ada airnya. Kalau di Gladiola 20 meter ya. Iya, cuma memang airnya di sini agak sedikit bau mineral. Maksudnya Kuning nggak Pak airnya juga ya? Enggak, airnya putih cuma bau karat. Iya, bau kayak dan besi gitu ya. Bagian besi. Ya, itu semua bisa diatasi dengan pasang water filter aja langsung. Air yang Iyalah, sini bisa. water filter. Berarti rata-rata sama Di untuk air. semua aja sama kayaknya Di Cipadu kayaknya gitu. Bau besi semua kan? Mam belum masuk kan? Kalau Belum, nggak ada. Bintaro aja nggak ada. Yang Jurang Mangu itu. Iya makanya jadi kita harus bisa jelasin bahwa itu kita pakai nanti water filter satu aja yang Dan biasa. posisi apa ngebor airnya di mana Pak? Di belakang? Di depan. Oh di depan. semuanya di depan. Septic tank di depan. Oh iya, septic tank kita pakai biofil ya. Saat itu kita pakai biofil. Apa tuh biofil jelasnya? Kalian tahu biofil? Kalau septic tank biasa nih, rumah-rumah biasa dulu dari saluran kita bikin Ya tuh kayak kita, ya kan? Ya. Kita gali, ya. nigot di sini ya, nigot nih. Nigot. Nah, jadi di sini toiletnya.
masuk septic tank biasa nih ya. Ini Manual. satu kali ijuk, pasir, nanti di sini semua sisanya nanti udah kesaring di sini semua kotorannya keluar airnya ke got. Sebelum keluar air ke got, dia kasih pipa-pipa ini buat resap ke tanah. Itulah kenapa kalau ada yang ingat dulu waktu SD belajar jarak septic tank ke jarak Sama dari sumur, tidak boleh iya. kurang dari 10 meter. Iya. 10 meter. Ingat kan dulu ada Iya. pelajarannya, ya kan? Kenapa? Ya karena kalau kamu ada septic tank, air kotorannya dibiarkan meresap. Nanti kelebihannya baru diairin ke got. Yang meresap ini kalau kamu di sini, terus kamu gali airnya di sini. Minum. Oke. Ew. Kan bisa pakai penguatnya gitu Pak. Penyekatnya Iya penyekatnya ada. Iya. Ada jarak. di tempat kamu. Iya. Tetangga kamu pakai nggak? Enggak Iya. khusus buat yang dia berdekatan itu. Iya, aja. tetangga kamu pakai nggak? Enggak. Rumah kita misalnya cuma lebar 6 meter. Oh. Kamu pasang di sini. Kamu Iya. pakai, iya oke misalnya ya. Nah, Tetangga kamu pakai nggak ke arah kamu? kalau dia nggak pakai. Sama Iya, dibohong. iya. Ya kan? Jadi saya udah nggak pernah mau pakai ini lagi. Oh. Iya, pakai biofilter ya, Untuk Pak. yang ada sumur air. Oh. Kalau saya pakai pump saya nggak peduli. Pakai aja yang biasa, lebih murah. Lebih murah ya. Lebih murah dong. Tapi kan kita pakai air pump. Iya. Air pump kita nggak kesentuh sama ini, Iya. ya kan? Iya betul. Nah, jadi sekarang kita mau kamu pakainya biofil di sini. Lebih mahal, tapi aman. Nggak meresapin air Kan kebanggaan juga di kotoran. Biofil itu jadi bentuknya dia kayak fiber punya tabung fiber begitu. Begitu masuk dari sini kan masuk nih. Oh, biofilnya nanti bisa itu tinggal Google aja ya. Jadi dia kayak tabung ini keluar. Masuk ke sini dia pakai obat. Tampung di sini dia ada bakteri apa segala macam, dia ada saringan-saringannya, keluar sini udah air bersih masuk ke got. Tapi di sini karena dia fiber, karena dia pakai obat, dia nggak perlu lagi resapan lagi, nggak ada dia, jadi rapet sama sekali rapet. Cuma dia butuh kira-kira 6 bulan sekali. Di atas ini ada lubang tipis kecil, buka, masukin obat, tutup lagi, masukin bakteri. Oh, kita yang perawatan sendiri ya. 6 bulan. Masukin obat. Tergantung pemakaian. Iya. Artinya kita nanti teknisnya gladiola kita kasih tahu juga ke mereka dong. Iya, kasih tahu. Mereka tahu lah pasti kalau Iya. orang-orang gini, rata-rata Iya. konsumen kita pasti sudah ngerti. Biofil itu pasti ya begini. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia nggak environment friendly. Jadi ketika kita jualan nanti yang ini, kita bisa ada alasannya lagi. Namanya kita sales ya, jualan ya. Harus punya alasan. Kenapa pakai ini? Ini biar ramah lingkungan. Kenapa? Air resapin lagi, kembali lagi ke tanah gitu. Karena kita air sekali nge-flush itu kan 15 liter, jegrek, di flush, buang. Iya. Kalau masuk ke sini, tinggal ke sini, masuk ke got lari ke langsung ke sungai. Iya. Langsung sungai, langsung ke laut. Iya. Dan kita nyedot terus setiap hari. Ya dong? Jadi bumi kita lama-lama makin turun karena airnya diambil nggak dimasukin lagi. Kalau pakai ini, ya dia resapin lagi. Paling nggak 15 liter setiap kali kita nge-flush, jegrek, brush. Masuk dulu, masak ke bawah gitu. Kalau ini dia nggak usah. Jadi kalau ini biasanya, makanya pemerintah sekarang tiap rumah tuh harus ada namanya sumur resapan. Jadi sebelum dia keluar ke sini dulu, nih ada resapannya harusnya. Ini kita nggak bikin, kita langsung. Dari kemarin kalau ada yang lihat, kemarin ada dinas lingkungan hidup datang. Iya DLH. Ya DLH kan, nah, dia tadi nanya, Pak sumur resapannya mana? Udah buat belum? Iya, di IMB aja harus ada itunya. Ada, ya kan? Cuman realitinya kan Iya, nggak tahu. Balai Terbuka bikin nggak? enggak. Nggak bikin juga kan? Enggak, Pak. Itu nanti pasti nanti jadi pertanyaan yang bisa di. Tapi karena mungkin masih belum besar. nggak pakai site plan, mereka nggak bisa periksa. Iya. Cuma itu kan kita akan ngomong loh, itu yang beli pun nanti yang buat, gitu kan? Iya. Karena kan nggak ada nama developer, artinya yang tercantum di sana. Iya. Di lapangan memang ada, tapi di surat menyurat kan nggak ada. Nah kalau ini kita ditanyain, nanti itu saya yang jawab, saya bisa dengan mereka.
negosiasi atau apalah. Mungkin saya juga nanti mungkin buat tapi nggak semua. Iya. Jadi intinya seperti ini. Tapi di Cirende kita bikin sih Pak. Ada yang bikin ya? Di Cirende kita bikin karena nggak ada jalur got ke depan, nggak ada akses buang ke depan. Jadi kita itu tiap 3 rumah kita bikin. Terus kita bikin lagi satu induk yang gede banget gitu, Oh, di resapannya. semua ada, Iya, cukup nggak dari 15 rumah itu masuk ke situ? cukup. Sampai saat ini nggak ada yang itu. Kalau hujan besar juga? Iya, sampai saat ini iya. Udah dihitung sih sama apa namanya kontraktornya. Kebetulan Ada kontraktornya hitungan, emang dia ahli yang begitu, udah Jadi nggak pengalaman. ada saluran sama sekali, kesana doang. Ada ke depan itu tapi kecil banget, nggak tahu deh jalan apa enggak. Jadi kita banjir kan. Kita jangan udah didatangin warga, lu jangan nambahin gua air dengan 15 Iya. dulu. Oh. jadi kita Lu aja gua udah banjir gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya si Erik bikin di Bikin. jalan. Iya, Iya, di jalan utama. Oke. di bawah pos satpam itu gede banget padahal untuk 15 unit tapi ya itu udah gede banget sih Pak. Kayak kolam renang. Iya, dalam banget lagi. Udah gitu kan dia dikelilingin, pokoknya benar-benar kuat. Jadi ada batu kalinya gitu-gitu, kasih bambu. Aku lihat langsung mana-mana, Bu. Jangan tutup kita di tongkrongin itu ya. Kita ribet begitu Iya. ya. Nah ini udah masalah biofil udah ya, ini udah jelas ya. Kenapa kita nggak pakai ini, kenapa kita harus pakai ini? Ini bisa jadi senjata, bisa jadi bumerang, Iya. tergantung kita cara bicaranya. Kalau yang environmental mereka akan ngomong, yang peduli lingkungan ngomong Pak ini kan nggak ada rembatannya, ya kita bisa ngomong nanti kita bikinin atau apa gitu ya. Kalau ini ya kita nggak pakai ya udah, cuma kita bisa jadi senjata ya. Kalau pakai ini pun nanti saluran air kita bau. Iya. Oh, kalau kita pakai yang itu ya. Iya dong. Iya, iya. Karena rumah kita lebar cuma 4. Kita kan masih di luar. Iya, iya, Mak. Ngebor juga di luar. Ya kita sih makanya kita selalu ngebor tuh di belakang sih Pak, jauh jadi lumayan. Depan belakang apa? Kanan depan servitain, belakang kita. Iya. Pak iya, Bakri, semeter. kasihan deh lo Pak Bakri. Tapi kadang-kadang pembelinya yang minta sok tahu gitu. Terus minta ke depan. Iya. Itu Udah dikasih tahu ngeyel, masih ngeyel aja sampai marah-marah gitu Pak. Ya udahlah, kita bisa Mereka nggak gimana? tahu alasannya. Udah dikasih tahu Pak, udah Udah dikasih tahu. tahu. Ya logika, ya seperti itu kurang lebih. Dia nggak mau Tetap kalau ngeyel. kotor-kotor, nanti kalau terjadi kesalahan apa sama instalasinya nggak mau kotor-kotor lagi di belakang. Di depan kan kita geli sendiri. Kan? Iya. Dan iya geli benar. Iya pasti Bu, ini kan nggak mungkin dong ada di pelajaran kita dari dulu harus jarak 10 meter dari resapan. Karena Iya. dia meresap. Iya logikanya. Logikanya kan ini begini kan kena. Nah sekarang itu Pak apa teman-teman kan artinya secara produk udah pede dong, Insya Allah udah lebih kuat secara informasi tentang produk. Sekarang ini Pak, kenapa Bapak bikin dasar Bapak bikin konsep dengan 3 hektar fasilitas terlengkap ini? Jadi gini. Di antara untuk daerah sini. Kelebihan kita adalah dengan luas 3 hektar. Kelebihan itu. Secara aturan nih KDB kita ini 60%. KDB itu adalah koefisien dasar bangunan. Artinya apa? Artinya yang boleh kita bangun, yang boleh kita kaflingin. Jadi kalau 3 hektar ini kan 30.000 meter persegi. Yang kita bisa jual jadi kafling seharusnya adalah 60% dari ini. Berarti 18.000 meter persegi. Biasanya 35%-nya itu nanti buat jalanan. Jadi 35% dari ini 9.500. Bukan 10.500. Jalan kafling. Sisanya berarti kan tinggal 15%. 4.500 ya? Betul kan? 30.000 sisanya tinggal 15. 1.500. 35 ini 60. Tinggal 1.500. 1.500. Betul ya? Kan itu Bener. Iya. Betul kan? Iya bener Pak. Ini kan dia 30. Iya, tinggal 1.500. Iya bener Pak. Nah, ini taman Fasum ya. atau fasum. Nah, jadi ini kalau orang bikin perumahan biasanya begini. Ibu. Makin besar ininya, makin bisa dijual. Gue katanya Kita untung, ya dong. Nah, di kita pembagiannya cuma
kita jadi cuma 50%. Oh, lebih sedikit ya, Pak. Jadi 3 hektar ini. Wah, ibu nggak mau tuh kalau begitu. Rumah semua isinya udah. Bu Rini nggak mau tuh. Bu Rini nggak mau tuh, Pak, kalau bisa 80% rumah, Pak. Emang begitu, kalau bisnismen harus begitu. Karena ibu nggak kena peraturan. Peraturan ini Untuk hanya yang gede. berlaku Iya, yang Kan besar masih ya. Kecil. 5.000 ke atas. Nah, Oh. 5.000. jadi lo tuh jual kontrakan kayak gue. Jadi Bali Tropikal belum ada Semua pelanggaran. dibangun. Iya. Enggak, biar Iya, gitu. Pak, emang sih. Bali Tropikal secara legal tuh belum ada, nggak melanggar karena memang aturannya 5.000 baru harus buat site plan. Kalau udah buat site plan harus kena peraturan ini. Kalau di Bogor 50% tetap. Waduh. Beda-beda ya setiap daerah ya. Waduh. Tergantung di mana. Pemerintahnya di Nah, kita di sini jadi 15.000 di sini, jalanannya tetap 10.500. Tapi tamannya jadi gede. 4.500. Ini paling bagus Kelebihan ya. kita adalah ini. Makanya kalau kita lihat di dalam, sebesar itu jalanannya semua 9 meter, 8 meter. Ingat ya, row kita tuh row-nya row 9, row 8, paling kecil row 7. Itu cuma paling belakang sekali karena belakangnya ada Satu sisi. Yang sisi perbatasan doang sama rumahnya. 68 itu Iya. resapan Yang itu ya. 68 itu. Teman-teman biar tahu ya. Sisanya tuh 9 meter nih. Jadi kita dari sini masuk 9 meter sampai ke ujung sana 9 meter jalan tanahnya, ke dalamnya 8, 8, baru sisanya 7. 7. Berarti jalannya 9, 8, Ini yang 7. paling jalan. 8,5, sorry, 8,5. 8,5. 8,5 semua, itunya 8. 8,5. Yang terakhir doang 7 karena dia paling belakang. Satu rumah satu sisi doang. Nah, jadi kelebihan kita adalah ini, bahwa yang digunakan untuk fasilitas umumnya tuh besar sekali, 4.500 meter. Ada pertanyaan? Lanjut. Nah, Ibu yang mesti tanya lagi nih tadi. Nah, itu fasilitasnya. Fasilitas kita udah tahu lah ya semua ya. Ulangin lagi aja. Satu kan semua kabel kita underground, Iya. bawah tanah. Nah, itu yang hebatnya kan. Kabel bawah tanah semua ya. Iya. Jadi tidak ada namanya tiang listrik. Yes. Yang ada tuh apa? Tiang lampu. Patris, sorry Patris, ini udah ada beberapa pembeli kita dari customer kita di IG, katanya banyak yang datang malam-malam lampunya pada nggak nyala ya. Iya. Nah itu saya baru. Tadi udah ngomong ke Pak Wo kemarin. Oh, ya udah. Minta tolong Pak Wo beliin. Iya. Udah bilang sih. Dia suruh aja iya. Iya, langsung beli. Ya, surprise juga malam-malam jam 9 katanya dia pada pulang kerja ngomong di IG. Katanya udah jalan pun saya di sini pada mati semua katanya. Aduh, saya bilang Ada ya? Ada di IG Oh, kita tadi oke. kemarin pas kita udah masukin gladiola. Soalnya udah kita iklanin juga, Pak. Oke. Kita pakai Bagus apa? ya. IG ads gitu. Berarti memang kitanya ini kan ini baru mulai. Kalau malam ya mereka nggak bisa lihat kan. Iya, jadi Lampunya masih banyak ya. Iya, Kan mohon sampai izin saya biar bilang Pak ke Pak Wo Tris bilang semuanya. Pak Wo biar apa yang Udah, dibeli. udah. Jadi malam tuh lampu Iya. nyala dulu. Kabel bawah tanah. Kemudian ada Nih, Pak, fasilitas saya ada internet ya. catatannya nih, Pak. Apa? Ada catatannya nih. Ada ya? Iya. Ini Internet. musola. Oh, Internet sudah internet. tersedia ya. Oh, internet. Oh, tambah lagi Datang dong ini. tinggal colok sebenarnya. Instalasinya Apa itu, udah Pak? ada. Sudah. Jadi kita kan kayak First media. tinggal bulanannya aja kan kayak Sama IndiHome. pemesanan ya Pak. Iya.